Hai, welcome to our channel, Fun Collection. Hari ini kebetulan teman-teman, kita punya yang terbaru dari pabrikan Li-Ning. Nah, Li-Ning mengeluarkan ada dua tipe baru ya teman-teman ya, keluarganya GeForce. Apa itu nih dia teman-teman? Hari ini kita akan review GeForce 5800 Superlight. Ini ada 5 warna yang saya pegang. Harusnya ada 6 warna, tetapi kita punya 5 warna untuk kedatangan kali ini. Mudah-mudahan nanti nextnya kita bisa ngelengkapin 6 warna untuk teman-teman semua. Yang ini warnanya adalah white orange, nih ya, cakep teman-teman, white orange. Oke. Nah, kemudian yang ini warnanya ini di sini itu kayak navy blue, sedangkan di bagian sininya ini ada karkol, jadi kayak abu-abu, ya, grey tua seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang ini adalah black, ya, yellow. Oke, teman-teman, tengahnya black, cakep ya. Terus dengan kasih warna yang sedikit matching banget ya, eye catching sebelah sini kuning, jadi kelihatan mata akan tertuju gitu ya. Next. Ini warna putih yang kedua, ya. Ini adalah white blue, teman-teman. Nah, yang terakhir ini yang saya punya adalah black charcoal blue, ya. Jadi di sini ada blacknya, ya. Ini ada warna charcoalnya, teman-teman, dan ini ada guratan-guratan warna blue-nya. Nah, ini yang warnanya memang sedikit lebih mistik ngomongnya gitu ya, teman-teman. Jadi agak sedikit gelap, tetapi punya corak atau guratan atau sedikit modifikasi warna yang agak terang ya. Ada biru sama charcoal light di sini. Li-Ning bilang raket untuk tipe-tipe power atau attack ya teman-teman ya. Jadi secara tagline dia bilang smash away. Ah, berarti ditujukan untuk teman-teman yang di rumah suka bermain secara power atau suka nyemes. Kita mau lihat teman-teman dari end cap nih ya, end cap. End cap-nya emang dia sudah pakai end cap yang dasarnya hitam dengan logo Li-Ning-nya itu warna gold dan kelihatan terembos ya, agak muncul ke depan, kemudian dilapisi dengan layer clear. Ada beberapa memang Li-Ning juga sudah menggunakan end cap yang tipenya mungkin untuk yang benar-benar low end ya, yang hanya merah dengan logo Li-Ning-nya putih. Kemudian grip. Nah, gripnya ini kalau kita bilang ini G5 ya teman-teman ya. Atau kalau di Li-Ning itu bisa bilangnya dia S2 ya. Empuk teman-teman ya bawaannya. Tapi teman-teman kalau yang kebesaran untuk grip ya, teman-teman bisa buka grip bawaannya ya. Untuk diberikan lagi grip yang teman-teman mungkin rasa lebih tipis. Itu juga mensiasati kalau memang gripnya terlalu besar ya. Jadi dikecilin. Jangan dipakai over grip ya, takutnya nanti lebih besar. Dari grip kita ke kun ya. Kunnya masih menggunakan kun konvensional yang lama. Bahkan ya ada beberapa yang tipe-tipe dari Li-Ning itu kunnya seperti ada bintik atau bentolan di sini teman-teman ya. Tapi ini enggak. Yang untuk 5800 ini belum ada yang bentolan. Tetapi sudah diberikan hologram keaslian dari produk Li-Ning sendiri. Spesifikasi yang tertulis di kunnya adalah 5U ya, G5. Dan untuk tarikan maksimalnya ya teman-teman, itu bisa sampai ke 30 lbs. Kunnya ada logo Li-Ning dan tulisan Li-Ning-nya. Ya. Biasanya ada yang hanya tulisannya logo aja memanjang, ada yang tulisannya hanya Li-Ning. Nah ini ada tulisan dan logo Li-Ning. Dari kun kita ke shaft. Nah, shaft ini dia menggunakan ultralight carbon. Makanya untuk GeForce 5800 dan 5900 nanti itu diklasifikasikan masuk ke dalam kategori superlight. Jadi memang kategori tipe-tipe raket-raket ringan, sudah menggunakan bahan full carbon graphite ya, dengan teknologi TB Nano biasa yang digunakan oleh Li-Ning ya. Jadi dengan harga sekian juga sudah menggunakan teknologi TB Nano-nya Li-Ning. Ukuran shaftnya ini kalau kita bisa bilang dia cukup tipis. Ya. Kalau dilihat ini ada sekitar 7.0 mm ya, standar untuk slim shaft dari raket-raket yang sekarang. Spesifikasi balance. Nah, balance ini kalau ditulis di sini dari raketnya sendiri teman-teman, dia tulis head heavy plus
fleksibel. Artinya emang ini fleksibel teman-teman tuh ya. Nah, tetapi head heavy-nya ya oke ya, masih kerasa head heavy secara feeling. Next, dari head heavy fleksibel ya, juga di dalam teknologi shaft-nya dia menggunakan compress shaft groove. Nah, apa itu? Nah, gini, compression yang ada di sini pada saat teman-teman bermain ya, itu akan memberikan kenyamanan bermain. Tekanan pada saat teman-teman melakukan pukulan ya, itu akan terkompresi dengan baik melalui shaft-nya yang fleksibel ini. Jadi disalurkan tenaganya menjadi lebih baik lagi pada saat nyemes di lapangan. Dari shaft kita ke T-joint. T-jointnya oke. Raket sekarang nggak ada sih yang pakai T-joint yang masih di luar. Semua sudah built-in joint. Kemudian ini dengan logo Li-Ning di sini. Ya. Nah, dari T-joint kita ke frame. Frame-nya menggunakan 72 grommet. Mengenai 72, 76 grommet, ada yang bilang memang 72 itu dipakai nyaman. Kenapa? Ya karena jalinan senarnya itu nggak terlalu banyak. Jadi flexibility senarnya masih oke gitu ya. Tetapi kalau untuk yang permainan-permainan tinggi, teman-teman banyak senang yang pakai 76 karena bisa ditarik tinggi, senar lebih kencang. Silahkan, sama aja ya teman-teman. Jadi sesuaikan kebutuhan senar, jumlah grommet dan spesifikasi raket itu dengan tipe permainan teman-teman semua sendiri di rumah. Slim, teman-teman ya, slim. Oke. Kemudian dia juga sudah menggunakan namanya dynamic optimum frame. Apa itu dynamic optimum frame? Jadi gini, dynamic optimum frame itu kurang lebih kalau kita bilang bisa sama dengan isometrik. Ya. Jadi bagian atasnya ini dia akan sedikit lebih rata dan lebih membesar. Kenapa? Karena ingin membuat sweet spot di sini lebih besar. Jadi teman-teman yang bermain untuk nyemes segala macam memang akan lebih nyaman. Ya. Jadi permukaannya akan lebih banyak, gitu. Bukan lebih banyak, lebih luas. Ya. Nah itu, kemudian dia juga sudah menggunakan Aerotech Beam System. Aerotech Beam System itu adalah teknologi di mana sistem dari bentuk frame, ya, bentuk framenya itu dia akan membantu mengurangi gesekan antar frame bila ketemu udara pada saat melakukan pukulan. Jadi secara koefisien gesek dia akan berkurang banyak banget. Jadi seperti tertahan angin gitu ya. Jadi ada beberapa tipe memang framenya itu box frame ya. Nah kalau udah box frame ya sudah pasti dia koefisien gesek dengan udaranya lebih besar. Jadi lebih berat lah ngomongnya kalau untuk nyemes gitu ya. Tapi teman-teman apakah teknologi ini terlalu berasa atau enggak buat teman-teman di rumah pada saat main? Ya silakan komen. Tarik sampai 30 lbs, betul. Dan juga memang di bagian atasnya akan lebih stiff karena ada perkuatan di sini. Ya, teman-teman ya. Nah, itu ya, teman-teman ya. GeForce 5800 Superlight yang kita punya. Jangan kemana-mana. Habis ini saya mau ajak teman-teman untuk langsung kita ukur berat, swing weight, dan balance point-nya. Kita akan ambil yang ini ya, teman-teman ya. Black blue ya. Black blue white ya, ada white-nya juga. Kita lihat beratnya. Oke. Beratnya dia ada di 79,2. Jadi kalau dia bilang 78 masih oke lah ya. Plus minus 2. Oke. 79 gram. Kita lihat berapa nih swing weight-nya. Swing weight-nya lebih tinggi, teman-teman. 81 ya. Jadi kalau bisa dibilang ya beda 2 poin gitu ya. Ini akan mengaruh ke kekuatan pukulan. Jadi akan lebih kuat untuk teman-teman yang merasakan ya tenaganya lebih gede, gitu ya. Jadi lebih enak main. Kemudian kita akan cek lagi balance point ada di mana. Balance point-nya ada di balance point-nya ada di 299 mm. Jadi head heavy ya. Secara berat ya, pergelangan tuh akan merasakan memang beratnya akan ke depan, condong ke depan. Jadi untuk masalah nyaman bermain power, ya itu udah pasti enak kalau untuk beratnya yang head heavy. Nah, itu ya hasil timbangan kita untuk GeForce 5800 Superlight kita hari ini.
Jangan kemana-mana, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Yuk. Teman-teman tadi juga udah lihat ya hasil pengukuran dari berat. Ya. Beratnya masih oke, masuk dalam kategori ya, dia di 79 poin sekian ya. Untuk swing weight-nya juga dia lebih berat. Jadi memang swing weight ukuran lebih berat, secara feeling juga lebih berat. Jadi memang teman-teman yang suka smash ya, suka permainan attack atau power, ini memang sesuai tagline dari Li-Ning ya, smash away gitu ya. Jadi memang cocok untuk teman-teman yang bermain di tipe-tipe pemain belakang atau yang suka nyemes gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang untuk bermain kontrol mungkin juga bisa, karena memang secara head heavy-nya dia nggak terlalu head heavy banget, dia sampai 299 ukurannya ya. Jadi memang masih bisa nyaman kalau misalnya teman-teman bermain untuk kontrol. Kenapa? Ya secara frame-nya ini masih dibilang dia masih separuh stiff ya, jadi untuk permainan kontrol masih oke. Untuk yang bermain defense, silakan teman-teman kalau memang suka dengan bermain defense dengan raket head heavy, kenapa enggak gitu ya. Tuh. Nah itu teman-teman, GeForce 5800 Superlight yang kita review hari ini. Harganya berapa? Oke. Sekarang bicara mengenai harga ya. Nah, GeForce ini ya 5800 ini harganya adalah 499.000 ya. Ya itu yang saya bilang adalah raket-raket tipe-tipe untuk yang low end. Nah, teman-teman nggak akan hanya mendapatkan itu doang teman-teman. Nah, teman-teman akan mendapatkan nih satu buah tas, dan tasnya nggak tanggung-tanggung teman-teman ya. Ini tasnya ini 2R teman-teman. Ya, tasnya ini 2R. Ini. Ya, 2R, ada termonya. 2R nih. Tuh, ya, 2R ada termonya. Juga teman-teman akan mendapatkan satu buah jersey dari Li-Ning. Ah, nih ya, yang kayak gini teman-teman ya. Jersey Li-Ning. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan satu buah grip Li-Ning, oke, nih. Dan yang terakhir juga pasti ya, kalau nggak beli di Fun Collection, nggak tahu dikasih senar nggak, dikasih pasang senar gratis atau enggak ya. Nah kalau di Fun Collection kita kasih teman-teman AP6 ya, pasang senar gratis, pasang logo gratis. Nah jadi ini semua akan teman-teman dapatkan dengan harga hanya 499.000 atau 500.000 ya. Oke. Nah, itu caranya gimana? Nah, caranya gampang banget teman-teman. Teman-teman lihat deskripsi di video di bawah ya. Dari situ teman-teman bisa temukan untuk link ke Tokopedia, Shopee, Akulaku, Bukalapak dan segala macamnya. Teman-teman bisa langsung diarahkan ke sana dan check out barang ini. Kita kirimkan buat ke rumah buat teman-teman semua. Ya. Dan jangan lupa untuk yang daerah Jakarta mau instan boleh. Caranya kontak di WhatsApp kami. Dengan senang hati kita akan melayani semua teman-teman, permintaannya apa segala macam, kita bisa berdiskusi. Ya. Nah, itu teman-teman, hari ini sekian yang bisa saya tampilkan buat teman-teman semua GeForce 5800 Superlight. Jangan lupa stay tune terus di channel ini karena setelah episode ini kita akan review GeForce 5900 Superlight juga buat teman-teman semua di rumah. Sekali lagi sebelum berpisah, terima kasih buat yang sudah subscribe. Yang belum, tapi suka dengan video ini, bisa klik tombol di bawah. Karena apa? Gratis nggak bayar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sportivitas.